Ohne Beihilfe der Männer, ja, oft sogar gegen den Willen der Männer, sind die Frauen unter das Sozialismus. Dia adalah perempuan pertama karena dialah sebetulnya yang pertama kali mencetuskan di Hari Perempuan Nasional, membuat dia menjadi musuh dari Nazi pada waktu itu, sehingga dia pada akhirnya ditangkap dan meninggal di pengasingan pada usia 7. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsyana, dalam obrolan perempuan dan sejarah. Dan kali ini dalam edisi spesial, yaitu edisi Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret atau yang lebih dikenal dengan IWD, International Women's Day. Hari Internasional Perempuan atau International Women's Day IWD pertama kali diperingati oleh PBB tahun 1975 dan kemudian akhirnya dikukuhkan sebagai Hari Perempuan Internasional secara resmi pada tahun 1977. Saya yakin teman-teman sudah banyak tahu sejarahnya. Kali ini kita tidak akan bicara sejarahnya, tapi kita akan mengulik tentang beberapa nama penting di balik lahirnya Hari Perempuan Internasional. Ada banyak nama karena dalam peristiwa sejarah tidak mungkin hanya ada 1, 2, 3 nama. Tapi kali ini kita hanya akan bahas 3 nama dari banyak nama yang layak mendapatkan penghargaan, penghormatan ketika kita memperingati Hari Perempuan Internasional. Siapa saja 3 nama yang akan kita bahas? Stay tune, ikuti terus. Tokoh pertama kita adalah Theresia Malkiel atau nama lengkapnya Teresa Serber Malkiel. Hidup tahun 1874 sampai 1949. Dia adalah seorang aktivis buruh, juga aktivis tentang hak pilih, artinya aktivis yang menyuarakan hak pilih perempuan. Karena di Amerika, perempuan untuk bisa memilih harus diperjuangkan hak pilihnya. Nggak serta-merta langsung punya hak pilih gitu. Theresia Malkiel adalah salah satu aktivis tentang hak pilih. Dia juga adalah seorang pendidik dari Amerika, kelahiran Ukraine atau Ukraina. Dia adalah perempuan pertama yang bangkit dari posisinya sebagai pekerja atau buruh perempuan pada waktu itu dan menjadi pemimpin Partai Sosialis di Amerika. Theresia Malkiel ini juga seorang penulis novel. Novel pertamanya ditulis tahun 1910 yang berjudul The Diary of Search Waste Striker. Novel ini dihargai sebagai novel yang menceritakan tentang sejarah perjuangan buruh perempuan dan berkontribusi bagi banyak keberhasilan perjuangan buruh perempuan di Amerika. Dia menjadi ketua nasional perempuan Partai Sosialis Amerika atau SPA, Socialist Party of America. Dan dialah sebetulnya nama yang penting untuk diingat pertama-tama ketika kita bicara tentang Hari Perempuan Internasional, karena dialah sebetulnya yang pertama kali mencetuskan bukan Hari Perempuan Internasional tapi Hari Perempuan Nasional. Dia mengatakan penting untuk ada Hari Perempuan Nasional di Amerika dan diperingati untuk selalu mengingatkan bahwa hak-hak perempuan di Amerika pada waktu itu belum terpenuhi. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat sejarahnya, maka peringatan Hari Perempuan Internasional ini sebetulnya berawal dari perjuangan para buruh perempuan. Menarik ya. Theresia Serber lahir di Bar, Kekaisaran Rusia, sekarang masuknya di Ukraine, pada tanggal 1 Mei 1874. Keluarganya kemudian pindah ke Lower East Side di New York pada tahun 1891. Dan Teresa yang pada waktu itu baru berumur 17 tahun kemudian terpaksa menjadi buruh di pabrik garmen. Kecerdasannya dikombinasikan dengan kesensitifannya terhadap isu-isu sosial membuat dia nggak bisa diam. Dia melihat bahwa nasib buruh perempuan masih sangat terdiskriminasi dibanding nasib buruh laki-laki. Maka dia segera mengorganisir buruh perempuan di tempat dia bekerja. Pada waktu itu dia bekerja di pabrik pembuat jubah bayi di New York. Selama beberapa tahun berikutnya, dia mewakili Persatuan Knights of Labor, sebuah organisasi perburuan di New York. Dan kemudian
menjadi bagian dari Central Labor Federation, Federasi Buruh Pusat di Amerika. Dan juga masuk menjadi pengurus di United Hebrew Trades atau Serikat Buruh Yahudi di Amerika. Keterpaparannya terhadap berbagai isu perburuhan dan juga terhadap berbagai ras, ada Yahudi, ada Rusia, ada berbagai warna kulit di Amerika, membuat dia juga melihat bahwa persoalan perempuan ternyata bukan hanya soal diskriminasi di bidang kerja, namun juga diskriminasi di bidang ras atau rasisme masih sangat kuat di Amerika pada waktu itu. Warna kulit Anda menentukan posisi Anda. Jadi udah perempuan, kelas, warna kulit, ras. Inilah arti kenapa bicara feminisme selalu adalah bicara interseksionalitas, karena tidak hanya bicara soal gender laki perempuan, apalagi yang biner laki perempuan gitu ya, tapi bicara keterkaitan banyak aspek dalam interseksionalitasnya. Pada tahun 1893 dia bergabung dengan Partai Buruh Sosialis atau SLP, dan dia menjadi anggota aktif SLP selama 6 tahun, mewakili Serikat Pekerja dan konvensi pertama Aliansi Buruh dan Perdagangan Sosialis. Tahun 1899 dia meninggalkan SLP dan bergabung dengan Socialist Party of America tadi atau SPA. Karena dia makin terpapar bahwa persoalan perempuan itu bukan hanya persoalan gender laki perempuan, tapi interseksional sifatnya, maka pada tahun 1911 saat tur pidato di Amerika Selatan, dia dengan tegas mengatakan bahwa rasisme, rasialisme adalah isu yang sangat penting ketika memperjuangkan hak perempuan. Dia meminta perhatian masalah supremasi kulit putih di dalam partai. Karena meskipun partai berbicara tentang hak buruh perempuan, tapi ternyata partai belum memberikan perhatian tentang rasialisme yang hidup pada waktu itu. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya untuk mempromosikan pendidikan orang dewasa bagi pekerja perempuan. Seperti saya katakan di depan, dialah yang mengusulkan dan kemudian menetapkan tentang pentingnya Hari Perempuan Nasional di Amerika, dan ditetapkan sebentar ya, ini ternyata Hari Perempuan Nasional Amerika ini sama dengan hari ulang tahun Abang Gemes. 28 Februari diperingati pertama kali tahun 1909. Jauh lebih tubang ya dibanding si Abang Gemes. Pertama-tama dirayakan oleh beberapa partai sosialis di Amerika, dan kemudian partai sosialis di Eropa bergabung merayakan Hari Perempuan, yang sebetulnya waktu itu adalah Hari Perempuan Nasional yang ditetapkan oleh si Teresa Serber Malkiel tadi. Demikian tokoh pertama kita yang penting untuk diingat ketika kita merayakan Hari Perempuan Sedunia atau IWD, International Women's Day. Dua nama perempuan berikutnya akan saya sebut bersama-sama, berdampingan gitu ya. Yang dua nama perempuan ini adalah Clara Zetkin dan Louise Ziz. Dua perempuan feminis, aktivis sosialis dari Jerman. Mereka berdua adalah dua tokoh yang mencetuskan atau mengusulkan tentang pentingnya partai sosialis dan aktivis perempuan di seluruh dunia untuk menetapkan yang namanya Hari Perempuan Sedunia atau Hari Perempuan Internasional. Mengapa? Karena mereka menyadari bahwa posisi perempuan bukan hanya di Eropa dan di Amerika, tapi juga di seluruh dunia pada waktu itu betul-betul masih menjadi warga kelas 2. Karena itu dengan adanya Hari Perempuan Internasional, mereka berharap isu-isu tentang hak perempuan bisa terus dikumandangkan. Mereka mengusulkan tentang pentingnya Hari Perempuan Internasional ini pada event yang mengambil tempat di Copenhagen di Denmark, tepatnya dalam acara Konferensi Internasional Perempuan Sosialis yang kedua, tanggal 26 sampai 27 Agustus 1910. Usulan mereka didukung oleh mayoritas peserta konferensi. Sampai di sini ada dua versi. Ada versi yang mengatakan bahwa di konferensi itu disepakati Hari Perempuan Internasional tanggal 8 Maret. Tapi ada versi yang mengatakan sebetulnya mereka pecah suara
Ada yang usul agar tanggal 8 Maret, tapi ada yang usul juga tanggal 19 Maret. Loh, berarti ada 2 tanggal? Iya, tanggal 8 Maret merujuk pada aksi buruh besar-besaran di New York yang terjadi beberapa kali pada tahun 1857, kemudian 1907 dan juga 1909. Kebetulan pada tanggal 8 Maret itu terjadi demonstrasi dan long march besar-besaran buruh-buruh pabrik di New York. Sedangkan yang mengusulkan tanggal 19 Maret merujuk pada aksi demonstrasi kaum perempuan secara serentak di seluruh Eropa atau di sebagian besar negara Eropa, mungkin tepatnya di sebagian besar negara Eropa. Yang terjadi tahun 1909. Terjadi di Austria, Hungaria, Jerman, Denmark, dan bahkan Swiss. Saya katakan bahkan ya, karena Swiss ini bisa dibilang negara yang sangat jarang terjadi demonstrasi. Di mana menurut catatan sejarah lebih dari 1 juta orang berpartisipasi dalam demonstrasi tahun 1909 itu. Memang saya belum menemukan yang tepat, tetapi saya cenderung melihat bahwa kayaknya setelah perbedaan pendapat itu kemudian mereka sepakat pada konferensi itu untuk menyepakati tanggal 8 Maret. Clara Zetkin atau lahir dengan nama Clara Eisner, lahir tanggal 5 Juli 1857 dan dia meninggal tanggal 20 Juni 1933 pada umur 75 tahun, adalah seorang politisi sosialis yang sangat berpengaruh dan juga sekaligus pejuang hak-hak perempuan. Sampai tahun 1917 dia aktif di Partai Sosial Demokrat Jerman, kemudian bergabung dengan Partai Demokrat Sosial Independen di Jerman atau dikenal dengan USPD. Seperti saya katakan tadi, semua aktivis Hari Perempuan Internasional ini sangat kuat berasosiasi dengan Partai Sosialis gitu ya, karena mereka yang memperjuangkan hak buruh, hak perempuan itu sangat berasosiasi dengan sosialis atau kiri dibanding kanan. Biasanya yang kanan justru anti perempuan ya. Jadi suka atau tidak suka, bagi yang tidak suka kiri, sayangnya dalam banyak hal mereka lah yang memperjuangkan hak-hak kaum tertindas. Kembali ke Clara Zetkin. Zetkin kecil lahir di keluarga yang bisa dibilang terdidik dan juga taat agama, dan dia berpendidikan dengan baik. Pada masa sekolah itulah dia mulai melihat bahwa banyak buruh-buruh yang bekerja di sekitar tempat dia bersekolah itu, bekerja di bawah cerobong asap yang besar dan dalam suasana yang panas, tidak manusiawi, dan mereka mendapatkan banyak masalah kesehatan. Kenangan itu sangat membekas. Ketika dia kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah guru di Leipzig, kota asal ibunya, di sana dia bertemu dengan Osip Zetkin. Jadi tadi dia masih memakai nama Eisner. Nah, sekarang dia bertemu dengan Osip Zetkin yang kemudian menjadi suaminya. Osip Zetkin adalah seorang aktivis Marxis dari Rusia. Keterpaparannya kepada Marxisme di Rusia inilah yang kemudian mendorong dia lebih jauh untuk bergabung dengan perjuangan hak-hak kaum tertindas, termasuk hak-hak perempuan. Pada tahun 1907, dia menginisiasi Kongres Perempuan Sosialis Internasional. Dan pada tahun 1920, dia diangkat menjadi pengurus Komintern. Dan dia kemudian dipercayai untuk mengelola buletin atau newsletter The Kommunisten. Tidak berhenti dengan mengelola newsletter di partainya tadi, Zetkin kemudian juga mendirikan komite perempuan komunis di banyak negara. Dan isu yang terus diperjuangkannya secara konsisten adalah soal hak dan kesejahteraan buruh perempuan. Dia selalu, setiap kali dia keliling dari negara ke negara, dia terus tidak berhenti menyuarakan soal hak-hak dan kesejahteraan buruh perempuan di setiap negara yang dikunjunginya. Aktivitasnya sebagai pejuang hak buruh perempuan dan juga sebagai pengurus dari Partai Sosialis, Partai Kiri, membuat dia menjadi musuh dari Nazi pada waktu itu, sehingga dia pada akhirnya ditangkap dan meninggal di pengasingan pada usia 75 tahun di Arkhangelsk-Kolve. Nama yang susah untuk lidah Jawa. Arkhangelsk-Kolve. Angel tenan. Sedangkan nama kedua, yaitu Louis Zist,
juga seorang feminis dan aktivis buruh perempuan, sama-sama dari Jerman, yang berdua tadi kerjasama mengusulkan soal Hari Perempuan Internasional. Dia adalah perempuan pertama yang menduduki partai terkemuka di Jerman. Dia yang juga membantu mengangkat gerakan perempuan sosialis untuk masuk dan menjadi gerakan dari Partai Sosialis Demokrat di Jerman. Pada tahun 1908, saat pertama kali pemerintah Jerman melegalkan partisipasi perempuan dalam partai politik di Jerman, maka dia menjadi perempuan pertama yang diangkat menjadi eksekutif di Partai Sosial Demokrat Jerman. Dan yang menarik, dia tidak serta-merta menikmati posisi itu dan kemudian melupakan teman-temannya, maka dia pun kemudian memperjuangkan agar beberapa perempuan juga masuk di dalam partai, baik sebagai pengurus maupun juga sebagai misalnya sekretaris eksekutif di kepartean. Antara lain dia menominasikan Mary Cusack untuk posisi sebagai sekretaris eksekutif atau posisi yang berbayar, bukan pengurus, di partai, tepatnya di kota Cologne di Jerman. Cologne itu ada bagian di Upper Rhine. Teman-teman yang pernah ke Jerman sepanjang Sungai Rhine, Cologne itu ada di sana, Upper Rhine. Bersama dengan beberapa aktivis partai yang laki-laki, Zis menjadi satu-satunya pengurus partai perempuan yang kemudian diutus hadir di Konferensi Sosialis di Wiener, Austria pada tahun 1915 mewakili Partai Sosialis Demokrat. Kita wajib berterima kasih kepada dua perempuan ini yang mengusulkan tentang Hari Perempuan Internasional dalam Konferensi Perempuan Sosialis Internasional yang kedua di Copenhagen tadi, karena kemudian usulan mereka disetujui dan kemudian sejak tahun 1910 secara konsisten Hari Perempuan Internasional diperingati di berbagai negara. Dan seperti saya katakan di depan tadi, tahun 1975 PBB mulai memperingatinya dan tahun 1977 PBB menetapkan secara resmi tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional yang kemudian secara meluas di seluruh dunia termasuk di Indonesia kita peringati setiap tanggal 8 Maret. Jadi saya dan tim dari channel ini mengucapkan selamat memperingati Hari Perempuan Internasional, International Women's Day, dan semoga kita terus diingatkan untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan, hak-hak mereka yang tertindas, bukan hanya perempuan, tetapi juga semua kelompok yang tertindas atas dasar apapun, gender, kelas, warna kulit, ras, orientasi seksual, semua yang tertindas layak untuk kita perjuangkan. Sampai di sini obrolan kita. Terus menjadi cerdas, terus belajar, dan teruslah mencintai negeri. Sampai jumpa.